Selama ini perhatian kurang sebenarnya, Sebetulnya. perhatian itu kurang, eh, sehingga ya namanya berjalan sendiri tentu kadang-kadang sesuai dengan kemampuan ya. Kadang-kadang ada yang terseok-seok, kemudian ada yang merangkak dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelo, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemar hendaknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah dengan saya ini dah ada penyair, sastrawan, budayawan muda yang tentunya tak asing lagi buat kita, yakni Jasman Bandul. Di video sebelumnya saya dah berbual-bual dengan bakal calon kepala desa periode 2006, yakni Bang Boy kemarin. Jadi malam ini saya berbual pula dengan kawan kami Jasman. Budaya dan seni budaya yang ada di Bandung ni kira-kira nak kita apakan uh, supaya barang ni tetap lestari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya menyampaikan pandangan saya berkenaan dengan kebudayaan dan seni di Desa Bandul, saya hendak berpantun dulu sebaik. Sila-sila. Mudah-mudahan pantun ini berkenan dan dapat didengarkan dengan baik oleh kalangan manapun, khususnya kepada calon kepala desa yang akan datang. Betul. Sirih pinang di dalam tepak, tidak pula lupa dengan kacipnya. Jika negeri indah tampak, jangan lupakan kesenian dan seni budaya. Terima kasih. Teruskan. Pak Yono, terima kasih telah menjemput saya dalam diskusi malam ini di channel YouTube SBTV ya. Terima kasih juga dah datang. Sama-sama. Pada malam hari ini kita mengangkat tema berkenaan dengan perspektif kebudayaan dan kesenian di Desa Bandul. Jadi tuan-tuan, saya memandang Desa Bandul memiliki dua kelebihan yang sebenarnya layak dimanfaatkan siapapun yang akan menjadi pemimpin Desa Bandul ke depannya. Secara geografis dan secara administratif sebenarnya. Secara geografis Bandul terletak merupakan kunci lintas antar kabupaten, karena mau ke Bengkalis dan mau ke Kabupaten Selat Panjang itu wajib melewati Bandul jika merempuh perjalanan darat. Nah, yang kedua, secara administratif Desa Bandul merupakan ibu kota Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Nah, kedua hal ini tentu harus dipandang sebagai kelebihan bagi para pemimpin Desa Bandul ke depannya. Dengan demikian nanti pemimpin Desa Bandul dapat memanfaatkan posisi strategis, kemudian posisi administratif untuk mengembangkan kebudayaan dan kesenian yang ada di Desa Bandul. Sementara itu dulu Pak Yono sebagai pengantar dari saya. Oke, baik. Jadi dengan kata lain, pemimpin ke depan siapapun dia harus memperhatikan yang dua hal ini selain daripada ekonomi dan lain sebagainya. Betul sekali. Budaya dan seni itu juga harus diperhatikan sebab hal ini juga tak pernah lepas daripada kehidupan bermasyarakat gitu. Kira-kira kiat-kiat apa yang harus dilakukan pemimpin ke depan tuh untuk membuat seni budaya yang ada di Bandung ini tetap jalan dan bisa berlangsung terus-menerus. Terima kasih Pak Yono. Kebudayaan sebenarnya sangat penting kita kedepankan pada saat masa yang akan datang di kepemimpinan yang berikutnya. Karena kebudayaan
juga tidak hanya semata-mata membangun fisik, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang ada di kampung kita ini. Hidup dengan berbudaya, apakah itu budaya Melayu yang mayoritas di kampung kita ini, kemudian juga ada budaya Jawa, kemudian juga ada budaya Tionghoa, yang hal ini bisa dikolaborasikan sehingga kampung kita ini menjadi sebuah pusat kebudayaan, sebuah pusat kegiatan kebudayaan yang akan menimbulkan efek positif terhadap ekonomi seperti yang Pak Yono sampaikan tadi. Nah, mengapa demikian saya katakan? Misalnya desa atau pemimpin yang akan datang perlu membuat program pariwisata yang di dalam program pariwisata itu dikemas beberapa kegiatan kebudayaan. Misalnya akan ada pertunjukan seni, baik itu seni Melayu atau seni kebudayaan yang lain yang berada di kampung kita ini. Sehingga pusat perhatian kebudayaan itu dapat kita manfaatkan dengan baik dan ada nilai positif secara ekonomi kepada masyarakat yang misalnya mungkin kalau ada kegiatan-kegiatan seperti itu, ada nama jualan-jualan ya, pondok-pondok kecil untuk jualan es dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadar seperti hal itu sangat positif, dan bila perlu program itu dilaksanakan per bulan, dan sehingga ekonomi itu bergerak di kampung kita ini dengan baik gitu. Nah, yang kedua, kesenian ini kata para pakar juga menyatakan kalau dengan agama hidup kita akan terarah, kalau dengan kesenian hidup kita akan halus dan indah. Nah, pemimpin yang notabene memang bukan orang kesenian tetapi bijak dan cermat dalam menyikapi pekerja seni, pegiat seni di kampung, dan sangat respon terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat kesenian, itu akan terlihat sikapnya ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dengan agama kita akan terarah, dengan kesenian akan indah. Nah, halus dan indah ya Pak Yono. Demikianlah menurut saya pemimpin ke depannya siapapun dia, memang ini pekerjaan berat. Karena pekerjaan ini sudah lama ditinggalkan. Sudah lama ditinggalkan. Pegiat-pegiat seni yang ada di Desa Bandul khususnya itu bergerak dengan spontanitas, kemudian bergerak dengan caranya sendiri, tanpa dukungan secara organisatoris oleh pemerintah setempat, sehingga memang berjalan kegiatan kesenian dan kebudayaan itu hanya saja sesuai dengan kemampuan pegiat seni itu sendiri. Perlu tak bagi pemimpin yang akan datang, istilahnya dalam bahasa Melayu debele lah. Sesuai itu selama Pak ini Yono. kan Betul. pakai bio-bio aja kan gitu. Desa harus punya program membuat wadah atau ruang bermain seniman. Misal desa yang ke depan harus membuat sebuah sanggar kesenian yang meliputi apapun bentuk keseniannya, sehingga seniman-seniman yang ada di kampung, baik seniman tradisional maupun seniman modern, dia dapat dijadikan teman sekaligus sebagai orang-orang yang mampu mengeksplor kampung kita ini dalam bentuk apapun. Misal dalam bentuk kebudayaan, barangkali desa ada program untuk mengolah desa kita ini, ditulislah sejarahnya, kan begitu ya kan? Iya. Baik itu sejarah berdirinya Bandul, kemudian apapun bentuknya, kepala desa kita yang dulu, misalnya penghulu-penghulu kita yang lama kan, perlu kita ungkap keberadaan dia sehingga Bandul ini berdiri gitu kan. Kemudian juga dapat seperti apa yang Pak Yono cakapkan tadi, bahwa dibela dia gitu.
artinya kita bukan seniman, bukan minta diberikan anugerah sebenarnya. Diberikan anugerah juga lebih baik sehingga ada motivasi untuk berkreativitas gitu. Tetapi mereka perlu diapresiasi dengan baik karena telah memperjuangkan dunia kesenian ini gitu ya. Selama ini perhatian kurang sebenarnya. Perhatian itu kurang sehingga ya namanya berjalan sendiri tentu kadang-kadang sesuai dengan kemampuan ya. Kadang-kadang ada yang terseok-seok, kemudian ada yang merangkak dan sebagainya, dan itu pekerjaan yang berat ke depannya untuk pemimpin kita berikutnya. Siapapun yang akan memimpin Desa Bandul ke depan. Yang saya cakap tadi, ketika pariwisata itu diprogramkan, misalnya kampung kita ini ada, alhamdulillah ya, kita dianugerahkan pantai yang luar biasa ya, pantai Bangas gitu kan, yang debur ombaknya ketika malam mencecah ke kampung tengah Perawang ni kan gitu kan. Nah kemudian ada juga unsur historis sejarahnya di situ gitu kan, hubungannya dengan cerita rakyat, misalnya cerita rakyat Tasik Puteri Puyuh kan begitu ya kan. Sebetulnya gaungnya besar loh kalau Bandul ini kita buat. Jasman di bidang puisi, saya di bidang film, yang lain-lain mungkin di bidang tari atau segala macamnya. Kalau kita explore Bandul ini dengan seni ini, gaungnya lebih besar sebetulnya. Nah, dunia IT sekarang sangat mudah memperkenalkan kampung dalam usaha mempromosikan sesuatu. Nah, salah satunya Pantai Bangas itu, meskipun memang sudah lama dipromosikan itu. Kami dulu waktu mahasiswa pernah membuat namanya komunitas Bangas Bersorak, yang di situ dikelola oleh saya sendiri dan kakanda kami Soprapto ya. Nah, kami setelah mengeksplor berkenaan dengan Bandul, kemudian bahkan kami juga seakan-akan Bangas ini kami sudah memprediksi dia bakal menjadi satu objek wisata di sebuah kecamatan, dan akhirnya kecamatan Tasik Puteri Puyuh ya terbentuk sudah hampir 8 tahun 9 tahun ya. Dan di situ di komunitas Bangas Bersorak itu kami juga mengeksplor Dedap, Pulau Dedap yang bersejarah itu. Dan karena kondisi kita adalah Desa Bandul, maka apa salahnya Bangas itu kembali dieksplor, diolah dengan baik, dibaguskan akses menuju ke sana. Insyaallah paling tidak ada tempat, kata orang, tempat refreshing ya, tempat kita kadang-kadang kalau misalnya ada mungkin pikirannya agak suntuk, kita bisa pandang laut. Agak galau kita bisa pandang laut, karena laut salah satu tempat merepres pemikiran kita yang kadang-kadang sulit gitu kan. Bahkan bagi penulis-penulis kecamatan Tasik Puteri Puyuh barangkali bisa main-main ke Bangas itu dan mengeksplor dengan tulisan-tulisannya yang berdelau kota Melayu. Mungkin tak usahlah kita berfikir nanti kita buat tempat-tempat makan itu, tak usahlah pikir, yang penting jalan, akses dulu ya. Yang kedua Pak Yono, kita ada juga sumber daya alam yang luar biasa, mangrove ya. Yang kita sebetulnya baik-baik saja kalau mencontoh desa-desa lain. Misal di Al-Khair itu sudah menjadi ikon nasional ya, anugerah pariwisata. Apa namanya? Dan dia masuk mangrove ya, Jambatan Pelangi itu. Mengapa tidak kita juga ikut? Layak, dan dengan demikian akan memelihara juga habitat mangrove yang ada di kampung kita ini gitu. Siapapun punya di kampung kita ini, baik itu di wilayah mana, bisa melakukan itu. Namun yang paling penting itu ada dorongan dan sokongan, serta ini memang diprogramkan oleh pemerintah kita ke depan gitu. Sehingga bukan sekedar kita buat, bukan begitu, tetapi ada program dia. Program itu yang membuat nanti jadinya pariwisata mangrove dan kegiatan-kegiatan lain itu harus ada program yang tetap gitu. Jangan menunggu timing ini elok, ini waktunya bagus, tidak, tapi harus ada musim jangan musiman gitu, tapi harus ada program. Desa harus ada program, karena memang saya kena percaya di desa ada hal-hal yang demikian, yang kalau mungkin saya tidak tahu tentang pendanaan, tapi saya kena percaya juga ada blok-blok untuk itu kan. Nah, sehingga saya kena percaya
macam lah contoh ya. Saya contohkan dekat Bansalarang itu kiri kanan itu ada hutan mangrove barangkali mungkin milik orang juga tuh. Tapi mungkin bisa kita manfaatkan juga dengan cara yang bagus gitu kan. Sehingga ketika orang kabupaten Meranti mungkin hendak ke Bengkalis bisa menjadikan itu salah satu pusat rehatnya kan, cuci mata dan bisa mungkin foto selfie, bahkan ada komunitas-komunitas yang bisa buat kegiatan di situ gitu kan, yang kita semata-mata dulu mungkin kegiatan di gedung-gedung, barangkali kita bisa buat kegiatan yang di kondisi yang seperti Outdoor, itu outdoor gitu dan bisa tuh semacam Dumai itu ada namanya Bandar Bakau. Di rumah. Bandar Bakau itu memang dikerjakan oleh aktivis-aktivis yang menjaga habitat bakau ya. Tetapi itu positif sekali untuk kita jadikan percontohan di kampung kita. Jadi semua itu sebetulnya tak lepas tangan dari pemerintah. Kalau memang pemerintah membiarkan itu tak jadi. Dan kiki begitu dah. Nah, karena itu hari ini diskusi yang Pak Yono buat ini sangat menarik itu. Karena besok juga perlu Pak Yono undang tokoh ulama, ya kan, mungkin tokoh pendidikan gitu, supaya apa calon-calon kita yang akan datang dapat pencerahan, ya, dapat pencerahan. Kalaupun dia tidak suka budaya, dia tidak orang seniman, tapi dia bisa berkawan dengan seniman, ya. Bahkan membutuhkan seniman dan budayawan di kampung kita ini untuk menggerakkan program dia sebagai kepala desa. Karena pemimpin itu tidaklah semuanya dapat sebetulnya. Betul. Kan. Ada yang dia ulama, nanti dia tidak juga paham tentang kesenian. Maka dia harus mampu mencari, mengajak dan melihat siapa orang-orang di kampung itu yang bisa gitu. Walaupun dia sendiri tak hobi ke situ. Iya begitu, bisa diajak untuk berkolaborasi, bekerja sama dalam mendukung programnya. Asalkan satu catatannya harus diprogramkan. Kalau tidak diprogramkan, sama juga tidak gitu. Nol gitu. Maka kedepannya saya sebagai pegiat kesenian, kemudian seniman, berharap betul kepada pemimpin kita yang ke depan nih, siapapun yang terpilih, dia memiliki visi misi yang di dalamnya ada memuat berkenaan dengan kebudayaan, kemajuan kebudayaan kampung kita ini dan kemajuan berkesenian, Pak Yono. Saya rasa kita perlu mengembalikan kejayaan Bandul ini yang penuh kreativitas. Saya waktu masa kecil kita coba mengingat, Pak Yono, ya, betapa di kampung kita ini ada kegiatan pameran, dan pameran itu walaupun setahun sekali tapi menunjang kreativitas antar RW barangkali ya. Antar RW, dan kita akan bisa melihat kreativitas kesenian ya, baik itu seni ukir gitu kan. Baik itu seni bangunan gitu ya kan. Kemudian seni tari oleh siswa-siswa ya gitu kan. Kebudayaan dan sebagainya, macam kebudayaan itu ada tari Melayu, kemudian ada drama dan teater dan sebagainya gitu kan. Dan itu adalah aspek pariwisata yang bagus dikembangkan lagi kan gitu kan. Baik, terima kasih dah bincang panjang lebar, walaupun lebarnya agak singkat. Tak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama Pak Yono. Hadir di SBTV, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini dapatlah direalisasikan oleh siapapun di depan Bandul. Oke, begitu. Sebagai penutup, dengan kondisi geografis hari ini dan kondisi administratif sebagai ibu kota kecamatan, saya berharap kepala desa yang terpilih dapat memanfaatkan ini menjadi sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan Bandul dapat menjadi tempat orang-orang datang nak menyaksikan keunikan dan budaya dan kesenian yang ia punya gitu. Dan itu bukan sesuatu yang tidak mungkin jika dia dikemas dalam bentuk program yang tepat dan anggaran yang memadai. Saya rasa begitu. Nah, bagi seniman yang tidak berjalan sendiri,
dalam kondisi apapun silakan. Tetapi desa tetap harus memberikan ruang dan membuat program ini secara nyata dan dapat dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Terima kasih Pak Yono. Oke, baik.